Takut jadi jelek. Welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Sahid Putra. Dan di video kali ini aku nggak sendirian karena aku udah ditemenin sama temen aku yaitu Lani. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah guys, Lani ini teman aku ya, terbilang teman satu-satunya yang mau nemenin aku sih. Dan Lani ini adalah teman sekolah aku, lebih tepatnya kakak kelas aku. Siapa sangka gitu, ternyata Lani itu baru lulus di tahun ini guys. Mungkin kalian nggak percaya, tapi emang kenyataannya seperti itu. Dan aku sebagai adik kelasnya akan lulus di tahun 2021. Oke, tapi sekarang aku nggak mau bahas itu. Sesuai judulnya, yaitu jenis fobia yang jarang orang ketahui dan yang wajib banget kamu ketahui. Jadi di sini Lan, aku udah siapin fobia yang jarang banget orang tahu ya. Jadi aku bakal ngasih kamu challenge untuk ngambil satu kertas, dan nanti juga aku ngambil gitu ya. Aku apakah aku ada kode kayak gitu atau enggak, terus nanti di bawah itu ada keterangan kenapa gitu deh pokoknya. Oke, kalau gitu siapa yang mau ambil dulu? Aku aja. Oke guys, aku ambil duluan. Nanti aku bacain buat Lani. Apa nih? Megalofobia, takut pada benda berukuran raksasa. Enggak sih ya. Enggak. Tapi ya ngeliat bendanya dulu sih. Ini kan Bendanya kayak gimana? merasa ngeri sampai tidak bisa bergerak saat melihat patung raksasa atau karya seni yang tampak jauh lebih besar dari aslinya. Karya seni. Kalau karya seni ya mungkin bukan untuk ditakutkan, tapi untuk ya kita kita cari Kita pelajari lah ya, iya, kita pelajari sejarahnya lah. sejarahnya itu. Oke, berarti nggak ada lah ya. Jadi aku juga nggak mengidap megalofobia ini. Jadi kalau aku sama Lani nggak mengidap fobia ini, kita next aja ya. Jadi biar cepet. Oke, oh iya Lani, lupa Lani bilang. Ini radiofobia, takut pada boneka. Takut pada boneka yang diam tak bergerak, terlebih pada malam hari. Kayak Malam hari Annabelle lihat gitu ya. boneka gitu. Kayak Annabelle. Kamu Sih, aku kayak dulu pernah trauma gitu sih waktu kecil ya. Tapi kalau sekarang sih enggak ya. Sekarang enggak. Waktu kecil pernah kayak lihat boneka gerak sendiri yang tadinya diam gitu, atau cuma penampakan. Aku nggak inget banget karena waktu kecil ya kan. Mungkin kamu? kalau aku bilang takut boneka, ya enggak lah ya. Karena lebih suka kalau sama boneka. Ya karena kamu cewek ya. Iya, kalau misalkan emang dia suatu hari ngelihat boneka yang menyeramkan ya pasti takut. Tapi kalau misalkan dibilang takut berlebihan ya enggak, malah suka. Tapi kadang ada juga sih yang punya fobia kayak gini lah. Enggak Entah semua, kenapa, karena emang nggak enggak semua semua. wanita juga. Ya bukan wanita doang, cowok juga bahkan Nah, takut maksudnya kan, emang takut. boneka itu kan buat perempuan ya, Oh. bukan wanita. Buat perempuan, jadi nggak semua perempuan suka juga gitu. Oke, berarti kita next ya. Kita next, aku ambil. Siap-siap. Klaustrofobia, takut pada ruangan yang sempit. Takut pada ruangan yang sempit. Kayak takut di dalam kotak lift, terus kamar yang terlalu sempit, di dalam mobil kotak yang tertutup juga kayak gitu. Enggak sih. Enggak. Kalau aku enggak sih ya. Enggak, berarti kita sama-sama enggak. Enggak usah dijelasin. Next. Lani. Masih banyak. Dysmorphobia, takut jadi jelek.
Takut jadi jelek. Takut jadi jelek. Pernah sih ya, cuman dikit ya, berarti aku mengidap lah ya dikit. Ya pokoknya gitu deh. Aku nggak mau jelasin. Apa ya? Kamu gimana? Takut jelek ya. Kalau misalkan itu yang nggak bukan yang ditakutkan gitu, tapi yang justru kita harus mensyukuri Ya, gitu betul. kan. Betul. Apa yang telah diciptakan, Dengerin Ukti kalau ngomong. apa yang udah diberi sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita harus mensyukuri, bukan harus ditakuti gitu. Ya. Oke, next aku ambil lagi. Nah. Sogmefobia, takut pada jejaring sosial. Takut pada jejaring sosial. Enggak sih, bukan takut. Sosial media. Ya kalau misalkan aku sendiri nih ya, aku pribadi yang ditakutin itu ketika aku upload foto sendiri kayak gini, sebenarnya agak takut tuh karena publik gitu ya. Publik, jadi menampakkan wajah secara publik sebenarnya ya, tapi gimana ya, beda lagi gitu. Ya. Oke, kalau gitu next slide. Spektrofobia, takut melihat cermin. Aku enggak sih. Apa yang ditakutkan? Lah ini juga kita lagi bercermin sih sebenarnya. Ya, bercermin ke kamera gitu. Jadi ya perlu ada yang ditakutkan untuk cermin. Aku sih enggak ya, apalagi aku perempuan gitu kan, kalau misalkan kayak ini nih pakai jilbab kan harus sambil lihat cermin gitu. Oke, berarti next karena enggak, jadi biar enggak kelamaan. Dan aku Pulrophobia, takut pada badut. Takut pada badut enggak sih, malah ya kalau misalkan lihat badut ya lucu, bukan takut. Nah, kasihan juga sih ya kalau misalkan ada orang yang mengidap fobia ini. Karena aku sendiri enggak sama badut, ya biasa aja ya. Kita sama-sama enggak takut. Enggak. Oke, lanjut. Aku Scophophobia, takut pada tatapan banyak orang. Aku sebenarnya sih takut karena apa ya, kadang orang tuh apalagi yang nggak kenal sama aku ya tiba-tiba ngeliatin kayak apaan gitu ya, itu tuh risih sih, bukan takut, risih gitu. Cuman kalau misalkan aku takut berlebihan tuh enggak, cuma risih aja, jadi aku nggak ada fobia kayak gitu. Kalau kamu enggak? Aku sih enggak, bisa aja, soalnya kan memang sehari-hari juga bertatap muka banyak orang gitu. Karena sehari-hari kan aku ya ngajar gitu, jadi ketemu banyak orang, jadi aku enggak. Oh iya, soalnya kan ngajar guru juga gitu guys, jadi ya nggak bakal takut kalau diliatin banyak orang gitu. Udah biasa. Udah biasa. Dilihat banyak orang. Oke, berarti aku ya sekarang. Apa nih? Trypophobia, takut pada lubang-lubang kecil. Aduh, kamu gimana? Yang kecil. Tahu kan yang kayak trotol tuh? Ada tuh gambar yang tangan gitu loh, telapak Bukan apa tangan. sih, bukan takut ya, tapi kita ngeri gitu liatnya ya. Kalau misalkan ada nih, walaupun hanya lihat di kamera gitu, kayak lihat gambarnya aja, tapi kita ngeri. Iya gitu, benar. kan. Aku nggak bisa bayangin sih Tapi sebenarnya. ngeri gitu. Apalagi yang ada isinya itu. Oh, enggak bisa. Nah berarti benar. Aku sama kamu ada sih fobia ini, cuman ya Tidak berlebihan. ya, Jadi ya intinya ada. nggak fobia banget, tapi maksudnya bukan takut, tapi ngeri, lihatnya ngeri. Sama aja kan fobia. Udah, apalagi? Aku ya. Lanjut next. Acrophobia, takut pada ketinggian. Waduh, ini sekarang kita lagi di atas sih sebenarnya. Aku kalau misalkan naik lagi ke atas dan lihat ke bawah, mungkin agak ngeri ya. Jadi aku agak sedikit memang punya fobia itu. Kalau kamu sendiri? Sih sama, kalau lebih tinggi lagi gitu ya aku takut. Lalu Kayak kan ini di atas, jadi kan biasa aja gitu. Tapi kalau emang kita lihat ke bawah gitu, emang serem gitu loh lihatnya gitu. Berarti ada sedikit dari fobia itu.
Padahal waktu kecil aku tuh paling berani menara apa aku taikin. Kalau di masjid-masjid biasanya kayak ada menara gitu kan ya. Di masjid kampung Cilin kan ada ya Ada tapi menara. nggak bisa kita. Nah itu dia. Oke, kalau gitu next aku odontophobia, takut pada dokter gigi. Tapi ada dokter gigi nggak sih? Enggak, aku juga enggak, jadi enggak perlu dijelaskan ya. Kita next terus. Mau ditemuin? Ya enggak, iya benar. Aku pernah bilang sama Lani, jadi dulu tuh aku pengen ketemu sama dokter gigi dan kebetulan sekarang ada di sini ininya apa namanya pertanyaan sih, ini sebagian pertanyaan gitu ya. Enggak sih, justru malah pengen ketemu. Pengen pasang gigi kelinci ya gini. Next ya. Next ya. kamu Lan. Ismofobia, takut pada benda-benda tajam. Aku enggak sih kalau takut. Walaupun aku sering banget kena gitu, tapi aku enggak ada sih rasa takut. Maksudnya juga banyak sih bekas-bekas luka di tangan, tapi enggak ada rasa takut sih. Aku takut masih ada ya. Emang kalau ngeliat pisau tuh lihat ujungnya aja. Ya. Seharusnya kamu enggak perlu takut, kamu kan cewek ya. Harusnya karena kayak aku pernah masak kalau gitu. misalkan apa gitu kan pernah luka. Nah jadi yang aku takutkan itu ketika pegang, nah aku takut ke luka lagi gitu. Tapi nggak berlebihan Lagi. ya. Ya. Tapi enggak kayak Jadi misalkan biasa kamu lihat aja. nih melihat pisau. Oh gitu. Enggak Enggak. apa-apa. Berarti enggak ada. Biasa aja. Next, apa kamu? Aku. Sisa 2 lagi soalnya. Ini aja. Ektopobia, takut pada orang yang hendak muntah. Takut pada orang yang hendak muntah. Berarti ini aku mual nih. Enggak sih, biasa aja. Tapi kalau emang apa ngelihat ya nggak suka ngelihat gitu. Tapi kalau takut sih bukan takut sih kalau. Kalau aku ngeri sih sebenarnya, cuman nggak takut berlebihan. Kayak kalau ada orang muntah aku menghindar apa panik enggak. Tapi takutnya orang itu kenapa gitu, kayak gitu doang sih. Oke kalau gitu next Wani, satu lagi. Hipopotamus pasti Bans. kita tahu kan? Takut pada kalimat yang panjang. Oh my god, emang apa sih? Ini Hip-hop. tuh kan coba jadi ngeri, apalagi Ngeri. aku karena aku orang Sunda jadi seperti Orang bahasa Sunda. Inggris ya kalau iya, jadi gimana ya ngelafalinnya tuh. Jadi bukan takut karena kalimat panjang ya nih kalau misalkan kalimatnya biasa aja yang bisa kita hafal gitu ya, kita apa mau panjang segimanapun kalau misalkan kita hafalin itu pasti bisa. Tapi kalau misalkan Kalau kayak gini, kalimat seperti ini ya dan apalagi ini baru pertama kita dengar, baru pertama kita Kita baca lihat sih, juga. kita lihat ini. Dan Iya. aku jadi ngeri enggak juga. lah, ya enggak ya. Kalau misalkan emang lihat kalimat panjang ya enggak, aku tidak fobia. Oke, ini udah habis guys. Mungkin video kali ini kurang gimana gitu ya. Cuman kita mau berbagi aja, mungkin seperti yang aku bilang tadi, jenis fobia yang jarang banget orang tahu, dan mungkin kamu salah satu orang yang udah tahu. Tapi kalau kalian suka sama video kita, like videonya. Tapi kalau misalkan kalian ada ngerasain ketakutan yang berlebihan, entah itu takut apa, tapi kalian tuh nggak tahu itu fobia apa namanya, kalian bisa komen di bawah, kalian sebutin aja kalian takut apa. Dan jujur masih banyak banget, dan memang bener-bener aku tuh fobia banget, tapi aku nggak bisa sebutin karena itu bahaya banget sebenarnya. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel aku yang ini, kalian boleh subscribe aja. Terus nanti kalau misalkan kalian berminat, klik tombol apa? Tombol loncengnya. Jadi kan
aku bakal sering-sering bikin video bareng Lani, entah itu soal challenge kayak gini lagi, atau soal vlog lagi, atau soal apa gitulah intinya. Food kuliner. Nah bisa jadi kayak gitu. Oke, kalau gitu oh ya, Lani ada Instagram apa namanya? New Lani. Nah kalian bisa, nanti aku di deskripsinya aku cantumkan. Oke, kalau gitu thanks for watching and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.